pengambilan risiko, dan inovasi untuk menciptakan produk atau layanan yang terbaik bagi konsumen. Nah, untuk dari tujuan kewirausahaan sendiri itu saya mencantumkan ada 3. Yang pertama adalah menciptakan nilai ekonomi, di mana dalam kewirausahaan sendiri itu dapat dimulai melalui pengembangan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pasar. Dan dengan maksud tersebut itu untuk meningkatkan adanya sebuah pendapatan atau pemasukan pada sektor ekonomi. Yang kedua, pastinya menciptakan lapangan kerja, di mana dari berwirausaha sendiri atau bisnis sendiri itu bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baik dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, dari menciptakan lapangan kerja sendiri diharapkan kewirausahaan atau wirausahawan itu bisa memberikan peluang bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki kesibukan, dan dari wirausahaan sendiri itu bisa membantu masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, membangun jaringan dengan pelanggan, di mana dengan tujuan membangun jaringan dengan pelanggan tersebut bisa menjadikan hubungan tersebut menjadi semakin kuat, seperti melalui mitra bisnis dan komunitas yang dapat mendukung adanya sebuah pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga lingkungan. Di mana dari segi ekonomi sendiri di dunia bisnis itu membutuhkan adanya kemampuan dalam menghasilkan sebuah keuntungan yang cukup lumayan besar dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dari segi ekonomi sendiri juga dicatatkan pada sektor pengelolaan keuangan yang baik, inovasi produk, dan juga strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua dari segi sosial, bahwa bisnis yang berkelanjutan itu juga dapat memberi dampak positif bagi konsumen, komunitas, serta juga menetapkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang ketiga itu ada lingkungan, di mana dalam dunia bisnis sendiri itu pilar lingkungan sendiri juga ternyata bermanfaat, karena untuk bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang difokuskan itu pada praktik lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Nah, dari pilar lingkungan sendiri juga dapat dicampurkan pada penerapan teknologi hijau, pengelolaan limbah yang baik, dan penggunaan energi yang terbarukan. Yang pertama diharapkan untuk menentukan adanya ide bisnis yang sesuai dengan minat, bakat, dan juga passion masing-masing wirausahawan. Yang kedua, pastinya juga harus menganalisis pasar terlebih dahulu untuk memahami target audiens, pesaing, dan tren industri. Yang ketiga itu diharapkan juga untuk membuat adanya sebuah rencana bisnis yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, pemasaran, analisis keuangan, dan proyeksi pendapatan. Yang keempat itu adanya juga diharapkan untuk menentukan struktur bisnis seperti bisnis perseorangan, kemitraan, dan perjalanan terbatas. Itu yang kelima, juga setelah itu juga diharapkan pada bisnis tersebut juga diharuskan untuk mendaftarkan bisnis sesuai dengan aturan dan regulasi yang baru di wilayah masing-masing, termasuk pada izin usaha atau identifikasi pajak dan lisensi yang diperlukan. Nah, untuk yang keenam itu pastinya juga harus ditentukan pada sumber pendanaan, karena pasti dari sumber pendanaan itu akan berpengaruh penting bagi wirausahaan yang akan bermula dari membangun sebuah bisnis, karena pasti itu akan sangat berdampak bagi masa depan atau jangka panjang dalam memulai bisnis. Seperti itu sumber pendanaan itu juga dari tabungan pribadi, pinjaman, investor, atau crowdfunding. Yang ketujuh itu pastinya juga kita sebagai wirausahaan itu juga perlu adanya sebuah pembuatan website, di mana pasti itu akan berguna sekali buat kita sebagai wirausahaan untuk mempromosikan bisnis produk kita ke akun media sosial. Nah, yang ke-8 itu juga perlu menentukan adanya strategi pemasaran yang menarik bagi pelanggan, seperti pemasaran digital, iklan, promosi, dan juga hubungan masyarakat. Yang berikutnya adanya sebuah poin-poin tadi pasti dari perusahaan langsung bisa memulai bisnis tersebut. Ya. Nah, dari materi tadi bisa saya simpulkan bahwa berwirausaha itu juga perlu kita perhatikan adanya sebuah proses perencanaan yang matang, riset pasar yang mendalam, dan juga pemahaman yang jelas tentang pasar dan pelanggan. Nah, tidak hanya itu saja, ternyata dalam membangun identitas
pendekatan tersebut itu kita buat secara terencana dan juga adaptif, pasti dapat meningkatkan peluang adanya keberhasilan